Hai, halo semuanya. Ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading tentang benang merah ya. Apa kaitannya, apa ikatannya antara kamu dengan dia seperti janji aku kemarin. Kita lihat kemana arahnya benang merah kalian ini. Oke, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Sebentar. Batunya nimpuk di api nanti mati. Kita kepinggirkan dulu. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah setia, udah lama, udah senior, udah bangkotan, apapun sebutan yang ingin kalian sebutkan untuk diri kalian di channel aku lebih poinnya adalah berterima kasih kepada kalian udah setia, udah mendukung channel aku selama ini, bahkan mensupport aku selama ini, menguatkan aku. Ya, buat kalian yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Aku mau tarik satu ya buat makna, tapi nanti kita bukanya di akhir sekali. Oke, kita taruh di sini. Nanti kita bukanya di akhir readingan. Aku mau cek dulu energi sambil aku disclaimer ya. Wajib disclaimer supaya nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading ya. Kolektif, belum tentu resonate untuk setiap orang karena ribuan bahkan kadang puluhan ribu yang menonton di sini. Jadi aku harap kalian bisa bijak dalam menyikapi readingan aku. Ya, kalau dirasa cocok berarti memang ketarik energinya, tapi jika tidak, maaf, mungkin belum temanya untuk kamu atau memang bukan ceritanya untuk kamu. Silakan cek di tema-tema yang lainnya itu. Oke, buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita cek energi dulu antara kamu dan dia seperti apa. Keras energinya dia. Lagi ada pertarungan ini. Oke, kita lihat dulu energi dari dia. Konektornya belum, main tutup aja. Konektor antara kamu sama dia, sini ada Seven of Swords ya. Ada hubungan yang bisa dikatakan penuh dengan strategi, penuh dengan tipu daya muslihat, atau seseorang manipulatif lah katakan dalam hubungan ini. Ya, tapi di sini aku lihat energinya belum pergi. Kenapa? Baru pelan-pelan atau baru pergi tapi belum sepenuhnya. Masih ada yang tertinggal. Seperti itu, nggak tahu apa yang tertinggal nih. Oke, energi dia di sini ada Five of Wands ya.
Ada konflik batin atau konflik-konflik lainnya yang sedang terjadi dalam kehidupan dia saat ini. Ya, karena di sini ada strength sih, lagi mengumpulkan keberanian, lagi mengumpulkan power, atau bahkan mengumpulkan kepercayaan diri dalam diri dia. Dia pengen terlihat perfect di sini, pengen terlihat bahwa dia ini bukan orang yang bisa diremehkan. Nggak tahu itu validasi dia untuk siapa, apakah untuk kamu atau untuk orang lainnya ya. Yang jelas ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan atau dia buktikan. Ini loh aku lebih hebat, ini loh aku bisa begini, ini loh aku begini dan begitu. Kemudian ada Knight of Cup ya. Di sini kalau aku lihat ada keinginan untuk datang, untuk terkoneksi atau untuk menyatakan perasaan terhadap seseorang. Makanya tadi ada energi kayak lagi mengumpulkan kepercayaan diri. Tapi sayangnya di sini dia memproteksi diri dia ya, ada shield soalnya. Jadi sekalipun ada hasrat, ada keinginan untuk menyatakan sesuatu entah kepada siapapun itu, ya biasanya kepada kamu sih. Tapi kayak masih menahan diri dulu. Gitu ya, nggak tahu nih pertimbangannya apa yang membuat dia konflik batin. Oke, energi kalian di sini ada Nine of Cup, ada ketenangan, ada kedamaian, ada kenyamanan, ada sesuatu yang mungkin saja sudah kalian dapatkan tentang suatu pencapaian ya. Kemudian ada Seven of Wands, kalian lebih banyak memproteksi diri ya, membuat satu batasan atau tembok, atau ada hal-hal yang mana kalian tidak terlalu ingin terkoneksi dengan hal-hal yang menurut kalian tidak ingin atau tidak kalian inginkan. Oke, kemudian sini ada Seven of Pentacles. Ada sesuatu yang sudah kalian lakukan. Ya, banyak beberapa di antara kalian mungkin pekerjaannya ada di belakang layar, atau pekerjaan apa nih yang tidak terlalu show up tapi menghasilkan banyak uang. Di sini aku lihat ada beberapa sedang menunggu hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, itu jika tentang finansial ya. Tapi bisa jadi juga ada sesuatu yang kalian kerjakan di belakang layar, entah ini sesuatu terhadap seseorang dan kalian lagi menunggu hasilnya di sini. Apapun itu. Oke, kita lihat lagi situasi kondisi kalian, apapun itu. Aku mau izin ya besok. Aku nggak tahu sempat apa tidak aku reading karena besok kalian tahu Mbak Haikal kan? Besok tuh dia ulang tahun, jadi ada acara makan malam. Tapi kalau aku sempat bikin sore, aku percepat bikin. Tetap nanti aku tampilkan di malam hari ya. Tapi kalau nggak sempat, maaf, jangan ditunggu. Kalau lewat dari jam 11 nggak ada, ya udah bobo aja kalian. Sorry ya. Bottom of the deck di sini ada crown, kekuasaan, controlling ya. Center of point. Jadi di sini nggak tahu nih ya, hubungan ini apakah antara kamu sama dia ada saing-saingan ya, entah pekerjaannya sama atau memang tujuannya sama sehingga kadang-kadang merasa tersaingi oleh pasangan sendiri atau tersaingi antara kamu sama dia. Aku nggak tahu nih kamunya atau dianya. Yang jelas di sini ada pencapaian, kejar-kejaran antara kamu sama dia. Jadi kayak, oh nggak boleh, dia nggak boleh lebih tinggi dari aku, dia nggak boleh lebih hebat dari aku, dia nggak boleh lebih dari aku gitu ya. Gimana tuh suatu hubungan bisa saing-saingan, bukan saling mendukung. Kemudian sini ada Fish ya, ada hubungan yang penuh dengan kebebasan, tidak ada keterikatan dan tidak ada keterpaksaan, tapi ada yang terpaksa akhirnya ya. Yang awalnya merasa bahwa kita bebas-bebas aja, kita mengalir saja seperti air, tapi yang satunya kayaknya terlanjur baperan mungkin atau bucinan. Jadi kayak udah langsung mengekspektasikan satu hubungan ketika di awal terlihat manis-manisnya aja. Kemudian ada Bird di sini, ada hubungan yang ada kaitannya sama trust issue. Mungkin dia senang, nggak tahu ya apakah dia senang bergosip atau dia gampang terhasut dari gosip-gosip.
Jadi di sini ada trust issue, ada hasutan-hasutan tentang hubungan kalian, tentang satu perbedaan yang terjadi antara kamu sama dia. Mungkin ya salah satu di antara kalian ada yang suka curhat atau suka ngobrol, atau bahkan ya biasa ketika ngumpul-ngumpul sama gengnya atau sama komunitasnya membahas pasangan masing-masing. Tapi di sini ada situasi mungkin, aduh kamu tuh sama dia tuh begini, sama dia tuh begitu, jadi kurang waktu, bla 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 bla, itu ya. Akhirnya membuat hubungan ini kadang-kadang minder atau terdistract sama hal-hal trust issue. Kemudian ada letter, di sini ada hubungan yang bisa dikatakan ada yang berjarak ya, LDR atau virtual, mungkin banyak komunikasinya lewat chattingan atau video callan. Dan di sini juga kalau aku lihat ada pesan terakhir yang sebenarnya mungkin tidak dia sampaikan secara terang-terangan, tapi dia sampaikan secara tindakan. Jadi mungkin kamu pinginnya itu kalau ada sesuatu ya sampaikan lewat kata-kata, tapi mungkin dari pihak dia menyampaikan itu lewat gestur tubuh atau tindakan dia. Jadi kalau dengan tindakannya begini, harusnya kamu sudah bisa membaca bahwa aku tuh sudah begini loh. Nah gitu ya. Ini ada hubungan yang dirahasiakan juga ya. Kemudian ada Lily ini juga gambarannya tentang perbedaan, paling banyak perbedaan usia sama warna kulit atau ras ya. Suku juga ada nih, tapi paling banyak di sini perbedaan usia. Nggak tahu kamunya yang lebih tua apa dianya, pokoknya kalian tahu sendiri. Kemudian di sini ada Bear, tentang hubungan ini berat sekali, hubungan ini penuh dengan beban, baik itu beban pikiran atau beban-beban lain yang muncul baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik dari pihak dia ataupun dari pihak kamu, seperti kayak ngerasa kok ada aja ya masalahnya, kok ada aja ya bebannya, gitu. Jadi kayak ngerasa berat sebelah nih. Oke, kita lihat dari tarotnya. Kita lihat ya yang sudah terjadi antara kamu sama dia. Ini untuk menggambarkan ya, kadang-kadang aku menyebutkan sesuatu yang sudah terjadi adalah mungkin ciri-cirinya atau apa yang sudah terjadi. Jadi kalian tahu ini untuk siapa. Kadang-kadang nih kan walaupun kalian sedang berdealing dengan seseorang, kalian pikirin orang itu, ternyata energi yang masuk tuh mantan kalian yang sebelumnya atau mantan-mantan yang lainnya gitu ya. Soalnya dulu pernah langsung on point reading, jadi kita nggak lihat nih tentang past life kalian, langsung on point aja. Tiba-tiba banyak tuh yang komen gini, Mi mantan aku banyak, ini yang mana satu ya? Gitu, makanya jadi aku spesifikasikan lagi ya. Oke, di sini ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian ada Devil, ada Capricorn. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, perbedaan usia terlihat lagi. Perbedaan derajat juga di sini ya. Mungkin ada yang satunya senang, satunya biasa aja, atau satunya dari level tertentu, yang satunya dari golongan tertentu juga gitu. Oke, kemudian di sini ada Five of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Salah mengartikan, salah menerima, salah juga menanggapi maksud dari seseorang dalam hubungan ini. Dia hadir ke dalam kehidupan kamu untuk memberikan pembelajaran hidup di sini ya, supaya kamu tahu, supaya kamu punya satu persiapan untuk kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi. Jadi semesta sengaja menghadirkan dia ke kamu itu adalah supaya kamu tahu bahwa ketika kamu mencoba
menjalani satu hubungan, ya, ketika tidak berhasil, berarti kamu harus mencari way out-nya atau jalan lain, ya, jalur yang lain. Seperti ibarat gambar ini, sudah tahu ini tanah gersang, tapi menanam di sini, ya, berharap ini tumbuh dan tumbuh, seperti tidak melakukan yang namanya upaya untuk diri sendiri. So, yang terjadi adalah kemelekatan. Bisa kok, nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Ngeyel, ngotot, ya, merasa bahwa apa yang kamu upayakan harusnya mendapat effort baik dari dia atau mendapat effort baik dari semesta, ya. Pengharapan-pengharapan di luar batas kemampuan pemikiran, di luar batas loa bisa jadi. Nggak salah sih, tapi tetap aku selalu mengingatkan kepada kalian tentang arti membandingkan antara perasaan, realita, atau spiritual. So, yang terjadi apa? Ditinggalkan, kecewa, terluka, menunggu tanpa kepastian. Padahal kalian sudah tahu itu sudah gersang, itu sudah tidak bisa untuk dilanjutkan. Bukan tidak mungkin banyak di antara kalian saat ini, walaupun mungkin kalian sudah merasa move on, walaupun kalian sudah merasa, udah cuek aja kok nih sama dia, udah gak peduli lagi. Tapi kadang-kadang kalian masih suka ngintipin dia, walaupun sekedar mengintip dari tarot, dari energi, seperti itu. Karena aku yakin, kalau kalian sudah tidak memikirkan dia, bahkan kalian sudah move on, kalian gak ada di dalam readingan ini. Kalian sudah memilih untuk tidak mau tahu lagi tentang dia. Itu, ya. Di sini yang aku lihat dengan kartu Devil, kalian berdealing sama seseorang yang keras kepala, punya satu adiksi yang tidak bisa kalian kendalikan atau kalian kontrol, apalagi kalian dirinya sendiri aja nggak bisa, ya. Jadi kalau adiksi ini banyak ya, ketergantungan atau sesuatu karakter yang mungkin NPD atau narsis, ya, atau tadi memanfaatkan. Banyak hal-hal yang tidak baik yang hadir di dalam diri dia. Tapi dia bisa berkamuflase kayak bunglon. Ibaratnya ketika dia membutuhkan sesuatu, ya dia harus tahu memfleksibelkan dirinya untuk berbuat baik, untuk terlihat manis. Padahal di dalamnya mungkin tidak seperti itu. Jeroannya, dalemannya nggak kayak gitu, ya. Even misalnya dia ini orangnya kayaknya sangar, orangnya begini begitu. Ketika dia mungkin masuk ke satu ranah di tempat pekerjaan, dia terlihat baik, terlihat cool, terlihat patuh dan taat. Tapi begitu dia kembali ke dirinya setelah selesai dari kerjaan atau apapun itu, ya dia basically kembali lagi ke habitnya. Seperti itu. Jadi ada dualitas di dalam diri dia, tergantung dia berada di mana. Ini yang terjadi di awal ketika dia mendekati diri kalian untuk bisa kalian tertarik sama dia. Segala upaya sepertinya dia lakukan. Mungkin bahkan kalian ngerasa dia ini dulu orangnya happy, periang, pintar canda, pintar mancing, mancing ketawa, ya maksudnya gitu. Bisa memancing sesuatu di mana ketika kalian mungkin lagi berharap, baru patah hati, baru kecewa dari situasi masa lalu, masuk nih dia. Ya, begitu dia masuk, seolah-olah memberikan gambaran atau angin segar, atmosfer baru lah. Tapi nyatanya beberapa di antara kalian masih bergelut atau masih ketemu dengan orang yang gitu-gitu aja. Tapi sayangnya orang yang terakhir ini atau orang yang sekarang ini hadir, kalian nggak tahu kenapa kok sama yang satu ini bisa begini banget. Padahal sama yang lain-lain kayaknya enteng buat ngelepasin. Kenapa sama yang lain-lain kayaknya biasa aja. Tapi yang sekarang ini kok kayaknya luar biasa banget buat ngelepasnya, buat begininya begitu. Padahal mungkin kalian ada beberapa yang sadar bahwa hubungan ini masih singkat kok. Sebenarnya melepaskan dia gampang aja. Tapi nyatanya nggak bisa. Ya, terkungkung, terbelenggu dengan nggak tahu pesonanya kah atau apapun yang sudah dia berikan terhadap hubungan kalian, ya. Nine of Pentacles di sini, beberapa di antara kalian terlalu memanjakan dia kalau menurut aku, ya. Entah memanjakan dari bentuk perhatian, terlalu iya-iya aja sama dia, terlalu luluh percaya, ya. Dia pun sanggup menjinakkan kalian di sini, padahal kalian tahu dia itu bisa aja melukai kalian kapanpun juga jika kalian tidak menggunakan tameng. Seperti itu. Ini juga banyak yang dimanfaatin ya. Ini terjadi perbedaan usia. Artinya mungkin banyak yang single parent di sini menjalin hubungan sama dia. Artinya mungkin kalian terlalu banyak memberikan support system atau apapun yang bisa membuat dia bahagia terkait dengan materi. So artinya kalian berdealing sama seseorang yang material thing atau materialistis. Itu. Sudah tahu dia ini sesuatu yang bisa menyakitkan kamu kapanpun. Tapi kamu tetap pingin sama dia. Dengan dalih, gak apa-apa pakai
shield nih, pakai penangkal supaya tidak terluka. Tapi dasarnya sesuatu yang bisa dikategorikan yang buas, mau seperti apapun, dia pasti akan kembali seperti itu lagi. Jadi kalaupun kamu ibaratnya pelihara harimau, iya, kalau disayang-sayang terus, kalau nggak dikasih makan tetap aja ngap, kamu dimakan. Itu ya gambarannya. Oke, kemudian kalian juga berdealing nih, Five of Swords, dia terlalu banyak strategi, banyak hal yang dia tutupin, banyak hal yang pintar aja buat bersilat lidah. Silat lidah secara ini ya, metafora ya, bukan bersilat lidah secara harfiah. Benar-benar silat-silat lidah kalian. Dan di sini kalau aku lihat nih, dia terlihat memberikan genggaman manis buat kalian, memberikan hal-hal yang terlihat terkesan positif, tapi sebenarnya dia kapan aja, anytime dia bisa melukai kalian. Aku rasa ini udah banyak terjadi, ya, menusuk tapi tidak berdarah, terluka tapi tidak berdarah, ya. Di sini banyak nih harapan-harapan, pemberian, ya, segala sesuatu pokoknya buat diri kamu tuh dialah yang terbaik, tersayang, tercakep, tercantik, ya. Banyak harapan-harapan yang kalian letakkan tentang satu visi misi masa depan, cita-cita, angan-angan. Bahkan banyak yang tidak mungkin banyak yang mungkin tidak banyak yang kebalik-balik kalimatnya yang berharap bahwa hubungan ini benar-benar kelak bisa sampai ke satu titik yang namanya berkomitmen atau menikah. Sayang banget sama dia, sayang, ibaratnya gitu. Merasakan kehangatan karena dia humble banget, ya. Dia orangnya wise banget sama kamu. Gimana kamu tidak kelepek-kelepek di depan dia? Itu, ya. Karena kadang-kadang perlu kalian sadari hidup ini tuh random, ya, kayak Big Bang Theory. Hidup ini random sekali, ya. Kalian kalau orang di dunia ini yang banyak berdoa, misalnya si orang-orang yang kerjanya mungkin lembur tiap hari sampai berjam-jam, mungkin dia lebih kaya, ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia itu adalah lebih kepada gift, sekalipun kita memang mengupayakan dengan usaha, ya. Jadi kalau kamu misalnya, kalian bayangin kalau setiap doa orang dikabulkan, artinya apa? Gak ada yang jualan di pasar, semuanya orang kaya, seperti itu. Dan kalau semua doa dalam love life juga dikabulkan, kalian tahu jumlah populasi antara pria dengan wanita itu kan nggak sama. Bayangin berapa banyak lagi jomblo yang diabaikan. Akhirnya seperti itu, ya. Jadi kenapa aku selalu bilang jangan terlalu melekat itu tadi. Cinta, rezeki, semua itu adalah pemberian dari semesta. Lanjut, yuk, Six of Cup, tuh kangen sama kalian. Kemarin juga keluar ya Six of Cup, ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Aku punya satu cerita nyata banget, baru aja kejadian habis lebaran, ya. Ini ada Page of Swords, sambil shuffle kita cerita. Ibunya anak-anak aku tuh artinya adalah yang mengasuh anak aku yang gede, itu belasan tahun, dari anak aku usia 3 tahun sampai kemarin, bulan November kemarin. Jadi dia izin pulang karena mau bangun rumah, udah lama juga ikut aku kan, karena pas di Bali dia tinggal ke Banyuwangi aja tuh. Jadi nanti habis lebaran balik katanya gitu. Jadi kita nunggu nih. Ternyata kemarin habis dari lebaran dia mengabarkan bahwa dia nggak bisa balik lagi karena sudah menikah. Dan kalian tahu nikahnya sama siapa? Nikahnya itu sama mantannya. Mantan sekolahnya dulu. Dan mereka berdua sekarang sudah sama-sama single parent. Dan sama-sama mengalami kejadian si bapak meninggal karena COVID dulu tahun 2022, aku pernah sampaikan di readingan aku. Dan sama, ya,
Almarhum istri dari suaminya sekarang juga kena COVID waktu itu. Gimana menurut kalian? Segitu bertahun-tahun, berpuluhan tahun mereka terpisah, akhirnya kembali lagi. Nah, kita nggak pernah tahu yang namanya soulmate atau satu hubungan itu akan seperti apa jangka panjang atau ke depannya. Padahal beliau baru aja ngomong, udah dia nggak berharap nggak mau nikah lagi. Usia udah 50 lebih, katanya ngapain nikah lagi. Nyatanya berubah, ya. Oke, bottom of the deck energi kalian di sini ada the word, tuh dia. Ya, the word, kalian masih merasakan bahwa circle antara kamu sama dia itu sulit untuk dilepaskan. Kadang-kadang kamu bertanya-tanya, kenapa masih gelibetan sama dia. Ini ibaratnya kamu satu sama lain sama-sama nih. Kamu melukai dia, sama juga kayak kamu ngelukai diri sendiri. Begitu juga sebaliknya, ya. Kayak kamu lagi ngegigit ekor sendiri, akhirnya mematikan diri sendiri. Ini ada 7 of Wands nih, ada sesuatu yang harus grow up, harus terputus, tapi grow up habis itu. Oke, di sini tadi kita sampai di sini tadi ada 4 of Swords, ya. Gemini, Libra, Aquarius, kemudian sini ada High Priestess, kemudian ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Aku ngelihat di sini ada harapan-harapan besar yang dia letakkan sebenarnya terkait dengan hubungan kalian, tapi yang aku lihat memang situasinya sudah defensif, sudah terpisah di sini. Bahkan mungkin nggak ada komunikasi yang mau dibuka oleh diri dia ataupun diri kamu. Siapa yang saling blokir di sini atau siapa yang saling menutup komunikasi pada akhirnya, ya. Sebentar nih kartunya kok tiba-tiba gurunjul berantakan. Ya, jadi kalau kayak poinnya apapun yang sudah terjadi antara kamu, misalnya kamu sudah terpisah sama dia, ikatan batin antara kamu sama dia itu masih kuat di sini, ya. Dia masih ingat sama kamu, bahkan kadang-kadang masih mendoakan, ya. Mungkin mendoakan kebaikan, ya sudahlah kalau memang nggak jodoh, memang nggak bersama, biar dia ketemu sama orang yang lebih baik lagi. Makanya seperti ada komunikasi yang dibatasin atau ada hal-hal untuk tidak terkoneksi lagi. Buat apa? Supaya tidak saling menyakiti, atau supaya tidak teringat lagi, supaya tidak pikiran ini pengennya deket lagi. Jadi memang ada energi sengaja menjauh atas dasar alasan-alasan tertentu. Dan semua ini dia letakkan, atau hubungan ini diletakkan kepada yang namanya pasrah, let it flow. Gak bisa berbuat banyak selain melepaskan ini semua tergantung dari kehendaknya semesta di atas. Ya, ini kartunya banyak yang mendoakan. 1, 2, 3. Dia banyak mendoakan sebenarnya. Dan kamu itu selalu ada di dalam hati dia. Ya, dia masih punya ketertarikan sama kamu, masih suka ingat kamu, bahkan kadang-kadang suka mengingat memori-memori. Katakanlah ini zaman dulu pakai diary, kalau sekarang kan pakai HP, lihat sosial media. Diary-nya tapi kok dijepit di ketek ya. Acem nanti. Ya, kadang-kadang dia masih merasakan kehangatan ketika bersama kamu, sehingga jauh di lubuk hati dia ketika dia tidak bersama kamu, hampa, kesepian, kedinginan, frozen, ya, feeling empty. Nggak tahu harus mencari kehangatan itu dari mana. Terlepas ya, kita tidak membahas apapun yang ada di belakang dia. Sekalipun misalnya dia punya pasangan, punya orang baru, mungkin dia nggak merasakan hal-hal seperti itu. Jadi kayak ada rahasia yang tetap dia akan buka ketika dia memiliki waktu luang. Baik itu secara pemikiran atau secara sesuatu yang bisa dia sentuh. Entah ini barang pemberian atau memang ada sesuatu yang bisa dipegang. Misalnya foto, mungkinnya kenang-kenangan yang lain-lainnya juga. Itu. Jadi di sini memang kenapa aku bilang ikatan batin antara kamu masih kuat, karena aku lihat dari beberapa readingan begitu, ya. Jadi walaupun kalian udah bisa jauh sana sini, kamu di mana, ya kamu ngerasa bahwa dia udah begini, dia udah begitu. Memang secara kasat mata, secara harfiah yang terlihat dia sudah melanjutkan kehidupannya, dia sudah melakukan hubungan baru, mungkin dia sudah melakukan ini dan itu. Tapi perlu kamu ketahui, ya, ada hal yang dia simpan di dalam hatinya dalam-dalam, seperti itu, ya. Ini juga hubungan yang menceritakan tentang pembelajaran, tentang pencerahan, bahwa kadang-kadang ada hal yang hadir di dunia ini belum tentu semuanya bisa dimilikin. Jadi supaya satu sama lain itu baik kamu ataupun dia mencoba berbesar hati, atau bahkan mencoba membalancing diri dari apa yang datang dan pergi dalam kehidupan cinta kalian. Itu dia, ya. So far di sini kalau cuma sekedar pingin tahu keadaan dia seperti apa, dia kangen sama kalian di sini. Tapi dia melanjutkan kehidupannya seperti itu.
Nah, masalah nanti kalian akan terkoneksi lagi atau tidak, kembali lagi atau tidak, semuanya dia letakkan atau dia pasrahkan kepada semesta. Itu dia, ya. Tapi kalian ada di dalam relung hati dia. Kalian adalah seseorang yang bisa memberikan dia kehangatan yang selama ini mungkin tidak dia dapatkan dari tempat lain. Itu. Oke, kita lihat ya ikatan benang merah kalian apa nih satu sama lain. Karena di sini kalau yang aku lihat sih benang merah kalian walaupun kalian sudah terpisah, tapi ikatan batin atau spiritual kalian kuat ya. Ikatannya tidak terputus. Oke, kita lihat benang merah antara kamu sama dia tuh apa sebenarnya. Sorry, ada page of swords ya. Perjalanan hidup, kenangan, memori, sesuatu yang kadang memang tidak harus dimiliki tapi harus dilalui, dilewati dan disimpan. Gimana cara kalian menyimpannya, kalian tahu itu. Jadi benang merahnya bisa jadi mungkin dia cuma numpang lewat dalam kehidupan kalian. Kalian di depan sini, dia sibuk sendiri. Atau dia fokus dengan yang lain. Atau memang ada hal-hal yang lain dia lakukan sehingga dia tidak melihat kalian. Ya. Jadi kayak cuma numpang ngetem nih, numpang singgah habis itu pergi lagi. Atau numpang neduh ketika hujan atau gerimis. Begitu sudah reda, ya waktunya dia pergi. Itu ya. Karena memang dalam hidup kalau nggak pergi diambil orang, nggak digondol orang, pergi sendiri. Ya kalau nggak diambil sama yang di atas. Oke, kemudian ada Three of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Nine of Swords. Kemudian ada The Sun. Kemudian ada Ace of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ya, benang merah antara kamu sama dia tadi. Dia adalah seseorang yang mungkin dihadirkan hanya untuk berlalu dan membuat kamu menciptakan warna dalam kehidupan kamu supaya kamu bisa merajut hal-hal ke depannya, pembelajaran. Ketika hari ini ketemu sama dia kamu belajar A, tapi kamu banyak salahnya, berarti kamu tahu. Begitu nanti ketemu sama orang baru atau kehidupan lain, atau bahkan ketemu sama dia lagi, berarti kalian sudah upgrade, naik ke B. Seperti itu. Ya, ini tentang pembelajaran hidup, tentang skill, tentang memaknai siapapun yang datang ke dalam kehidupan kalian. Itu ya, jadi dia memang hadir untuk memberikan pembelajaran, untuk memang sengaja membantai kalian, membuat kalian overthinking, nangis di pojokan, kayak udah nggak bisa bergaul sama orang, menutup diri. Tapi semesta punya makna ya. Artinya arti hadir dia adalah supaya kamu bisa kadang-kadang di dalam sendirinya kamu bisa berpikir lebih tenang. Itu. Jadi di sini bukan kamu aja, ya benang merahnya pun itu juga memberikan pembelajaran sama dia. Seperti ibaratnya habis gelap terbitlah terang, ya dari sini ke sini. Supaya kalian sama-sama pisah dulu, supaya kalian sama-sama mencari makna dulu. Nanti ketika ada keikhlasan yang datang, terang ini datang tapi nggak tahu terang ini apakah nantinya akan bersama dia lagi ataupun justru kalian sama-sama jadi kayak melepas, kalian sama-sama mendoakan atau saling mensupport. Ya udah, aku juga udah ketemu jodoh yang baru, kamu juga lanjutin kehidupan kita masing-masing. Itu kalau kalian belum sampai di pada titik pemaknaan tadi, keikhlasan tadi, maka posisinya masih di sini terus, masih digelap terus. Jadi terbitlah terangnya belum, ya. Ikatan batin antara kamu sama dia atau benang merah kamu sama dia kenapa tidak terputus? Karena kalian punya koneksi kuat secara pemikiran, secara third eye atau secara spiritual. Ketika dia memikirkan kamu, teringat sama kamu, atau bahkan telepati kamu, ya, kamu juga pasti ngerasakan hal tersebut, terkoneksi. Karena di sini yang bermain udah bukan ranah logika lagi, ya, yang bermain itu sudah ranah spiritual. Jadi kayak ya udah, walaupun sudah terpisah, kadang-kadang ya sudah, kalau lagi ingat aja, nggak apa-apa.
Kadang aku kangen sama dia. Bahkan kadang-kadang masih ada yang berimajinasi dengan sesuatu yang sudah terjadi antara kamu sama dia, diingat lagi, diulang-ulang lagi. Apalagi pada titik, mungkin ada titik klimaks yang paling indah, itu yang kadang-kadang masih diulang-ulang sama dia. Ibarat nonton nonton TV atau nonton video, atau nonton apa sih zaman sekarang gitu, diulang lagi ke situ, diulang lagi ke situ. Itu ya, sama-sama satu pemikiran, ya, sama-sama mendapatkan pencerahan, sama-sama pernah dibantai oleh satu permasalahan hidup, sama-sama mencoba merajut, tapi sayangnya mungkin dia hadir tadi cuman untuk membantu kamu, begitu juga kamu kepada dia. Itu. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, di sini ada Four of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Five of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Ace of Cup. Kemudian ada The Chariot. Kemudian ada Wheel of Fortune. Nah, bagus endingnya. Oke, bottom of the deck energi dia saat ini, lala, The Tower, ambiar, hancur. Tadi lihat dari energinya sudah kebaca. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia saat ini di dalam kehidupan dia. Ibarat dia mungkin lagi menerima karma atau buah hasil dari perbuatannya. Ya, benang merah antara kamu sama dia yang aku lihat di sini sama-sama untuk saling menyimpan rahasia. Ya. Entah apapun rahasia yang pernah kalian ceritakan bersama-sama, mungkin kalian akan menjadikan itu adalah satu kenangan yang mana tidak untuk saling dibongkar. Walaupun sebelumnya ada beberapa di antara kalian yang saling membongkar aib, saling membongkar apapun juga hanya untuk membalas kekesalan tadi. Tapi pada akhirnya di sini terjadi namanya kesadaran bahwa dengan melakukan itu tidak membuat dia kembali, dengan melakukan itu tidak membuat dia menyesali. Dan alasan-alasan lain, akhirnya ini menjadikan kamu dewasa bahwa apapun itu harus kita simpan. Kalian pernah dengar peribahasa ketika kita menutup aib seseorang, maka aib kita juga akan tertutup. Karena selayaknya manusia di bumi semua punya aib, aku juga, siapapun juga ada aibnya. Itu ya. Jadi benang merahnya tuh kalian sama-sama menyimpan memori sama-sama menyimpan kenangan dalam kehidupan kalian. Ya, benang merahnya di sini juga aku lihat sama-sama suka ngintip, sama-sama suka stalking. Ya, mungkin kamu stalking dari tarot. Ya, ibarat ini kan kayak ada air, ada pusaran air. Zaman dulu kan pakai air bisa ngelihat misalnya, atau pakai bola kristal. Ya, jadi lebih kepada kayak gitu. Kalian sama-sama kecewa, kalian sama-sama terluka, sama-sama apa yang kamu lakukan ke dia tuh tadi melukai diri kamu sendiri, dia juga sebaliknya. Dan kalian masih sama-sama suka ngintip di sini. Ya, bintitan kalian berdua. Jadi kadang-kadang ya gitu, ya. Sama-sama masih memendam perasaan dan masih ingin memulai. Ini tinggal masalah kayak gengsi, masalah waktu, atau telur dulu atau ayam dulu. Siapa yang akan memulai terlebih dahulu? Tapi ketika nanti ini keluar cahayanya, kata semesta kun fayakun, atau terjadi. Apa yang terjadi tanpa kalian sengaja gujuk-gujuk, entah kalian dipertemukan dengan cara yang seperti apapun itu, kalian akan ketemu. Hasrat kalian akan benar-benar di mana aku harus nemuin dia, ini nggak bisa ditunggu-tunggu lagi, nggak bisa. Akan ada satu tindakan-tindakan ekstrim yang akan kalian lakukan untuk saling memperjuangkan hubungan kalian, dan yang terjadi adalah happy ending, Wheel of Fortune, ya.
Jadi di sini kalau aku lihat ikatan batin kalian satu sama lain kuat, mungkin ini hanya masalah waktu, entah beberapa tahun ke depan, entah seperti gimana jalan ceritanya, ada penyatuan dua jiwa lagi. Tapi ingat, penyatuan dua jiwa ini itu belum tentu mutlak bahwa kalian akan menjadi pasangan hidup. Bisa jadi kalian sama-sama bersahabat, bisa jadi kalian sama-sama berteman lagi, atau saling support dalam bentuk-bentuk lainnya. Itu dia ikatan batin kalian atau benang merah antara kamu sama dia yang kenapa sampai hari ini tidak bisa lepas dan tidak bisa putus. Karena kalian lagi punya hutang di kehidupan ini. Someday, beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu ke depan kalian akan bertemu lagi. Seperti itu. Ini ada pertemuan. Ya, entah seperti apapun ceritanya. Oke, kita cek zodiak. Oh ya, lupa. Main zodiak aja sih, Mami. Kita lihat ya makna hubungan kalian dari benang merah ini apa? Kan? Maturity, ya, pendewasaan, ya. Ada sesuatu yang harus kalian sikapi secara harus kalian buat jurnal atau memorinya. Ini tentang pendewasaan. Dia itu mungkin atau kamu itu mungkin hadir sebagai seseorang yang bisa memberikan sesuatu apapun itu, dan itu akan selalu dikenang sampai ibaratnya nyawanya dicabut, sampai akhir hayat itu, ya. Jadi walaupun kalian kemarin marah, banting-banting, bongkar-bongkar sana cerita sini, tapi dari situ ada pendewasaan yang terjadi bahwa aku harus legowo, bahwa aku harus begini. Dan ini kalian semua sama-sama satu sama lain udah ditegur sama spiritual guide-nya kalian. Ada yang membimbing kalian untuk jadi maturity di sini, ya, pembelajaran dari satu bab ke bab lain, dari satu buku ke buku lain. Berat, iya dong, berat nih. Gitu ya. Oke, kita lihat zodiak sekarang. Ada Pisces, ada Aries, ada Sagittarius, ada Cancer, Leo, Virgo. Bottom of the deck-nya ada Aquarius. Aku tuh udah sembuh banget, cuman kadang-kadang ini masih suka nongol batuknya tuh kayak masih ada yang nyangkut-nyangkut gitu. Ada J, ada F, ada D, ada C, ada I. Jadi maaf kalau keganggu, tak mungkin aku pause kan, mau batuk pause dulu. Ada O, R, W, M, Z, K, Y. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. Ada 12, ada 3, ada 6, ada 20, ada 27, ada 10, ada 16, ada 31, 14, dan 26, 7. Jadi saran aku sebenarnya kalian lanjutin kehidupan kalian, nikmatin apapun itu. Perkara masih ingat sama dia ya nggak apa-apa, ingetin aja terus. Ya nanti ada baalnya sendiri ya pada suatu saat nanti. Seperti itu. Simpan dia jadi kenangan terindah di dalam lubuk hati kalian. Tapi ingat, mantan itu bukan mantan terindah, karena kalau indah tidak mungkin jadi mantan. Tapi kalau kenangan bisa selalu ada kenangan indah. Kita lanjut ke tentang seni merawat sanubari. Bagi orang yang tepat, kamu segalanya. Bagi orang yang tidak tepat, kamu bukan siapa-siapa. Hargailah seseorang lelaki, lebih membutuhkan pengertian daripada perhatian. Jadi ini nggak teruntuk laki-laki aja ya, silakan kalian maknai semua. Mereka adalah makhluk pemikir yang selalu disuguhkan kecemasan-kecemasan. Bahkan dalam masa cemasnya, lelaki punya keinginan membuat semua orang tersayangnya bahagia. Hanya saja mereka sedikit malu mengucapkan dengan kata-kata. Lelaki bisa seperti harimau dalam persaingan, dan mereka juga bisa seperti kucing setelah memenangkan persaingan. Bisa juga jadi Hello Kitty ya. Seorang lelaki dipastikan luluh jika ada orang yang mampu memahami kelelahannya, mengerti setiap keadaannya, juga selalu bisa menyabarkannya dalam kekalahan sekalipun. Lelaki bisa lebih overthinking, oleh sebab itu hatinya juga butuh healing. Dan healing terbaik baginya ialah sebuah pengertian.
Jadi kalian harus ingat ya, nggak peduli kalian seberapa cantiknya, seberapa kayanya, seberapa cakepnya, juga seberapa hebatnya. Ketika seseorang mencintai seseorang yang lain, bukan itu yang dia cari. Mungkin bisa aja dia akan ketemu dengan orang yang lebih di bawah dia, ya mungkin dia mendowngrade. Tapi kadang-kadang ya itu adalah tadi randomnya urusan percintaan. Kita nggak pernah tahu sehebat apapun kita nggak bisa atau nggak mampu membeli sesuatu dengan apa yang kita milikin. Perlu kalian pahami itu, oke? Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Nggak tahu besok malam atau lusa. Terima kasih sudah menonton. Bye, ai.